Ada apa di balik SIDO? Jual saham treasury? Akhir-akhir ini, investor banyak bertanya-tanya tentang keterbukaan informasi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO mengenai penjualan saham treasury. Saham treasury adalah saham yang sempat dibeli kembali atau buyback oleh perusahaan untuk sementara waktu. Emang kapan SIDO sempat buyback saham ya? Terus kenapa di buyback? Pada 2015, ketika bursa saham Indonesia mengalami fluktuasi, OJK selaku regulator memperbolehkan perseroan melakukan buyback tanpa mekanisme RUPS sesuai dengan ketentuan aturan OJK yang berlaku. Hal ini dimanfaatkan perseroan untuk melakukan aksi buyback dikarenakan manajemen menimbang harga saham SIDO pada saat itu berada di bawah nilai wajarnya atau under value. Kenapa dijual lagi? Apakah SIDO sedang perlu dana tambahan? Ternyata SIDO jual saham treasury bukan karena lagi BU atau butuh uang, karena SIDO masih dalam cash rich position. Nah, yang perlu kamu ketahui, saham treasury yang perseroan miliki telah beberapa kali didistribusikan kembali ke publik secara bertahap pada tahun 2016 sampai 2018, serta sudah beberapa kali diperpanjang masa pengalihan saham treasury ini. Jadi, bukan tiba-tiba SIDO mau menjual saham treasury. Kenapa dijual? Perseroan berkomitmen mengalihkan kembali saham treasury yang sudah dibeli sebelumnya ke publik untuk menjaga likuiditas perdagangan saham SIDO di bursa. Jika SIDO tidak melakukan pengalihan atau menjual kembali saham treasury ini ke publik, maka pada saat masa perpanjangan pengalihan saham treasury ini selesai, secara otomatis saham treasury akan diserap menjadi bagian ekuitas. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham SIDO, karena jika expired periodenya, berarti secara otomatis jumlah saham yang beredar juga akan berkurang. Tapi, kenapa kok baru-baru ini ada keterbukaan informasi dari emiten? Perusahaan melakukan keterbukaan informasi atas rencana penjualan saham treasury dikarenakan sebelumnya periode atas penjualan saham treasury-nya sudah expired, dan untuk memperpanjang periode, SIDO harus mengajukan perpanjangan dan keterbukaan kembali di mana periode perpanjangan yang baru sampai dengan 25 Februari 2022. Gimana aturannya? Rencana penjualan saham treasury dapat dilakukan dengan menjual kepada satu investor atau kepada publik, tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan OJK yang terkait di mana harga harus sama lebih tinggi dari harga penutupan atau harga rata-rata 90 hari sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana prospek SIDO? Secara fundamental, model bisnis SIDO masih sangat kuat. Tingginya permintaan terhadap produk kesehatan, profit margin tinggi, dan kewajiban jangka pendek kecil membuat SIDO masih sangat sehat untuk disimpan buat investasi jangka panjang. SIDO juga rajin bagi dividen dengan dividen payout ratio atau DPR mencapai rata-rata 80%. Bahkan setahun bisa bagi dividen 2 kali saking cuannya perusahaan ini. Nah, meski fundamental cakep, dalam jangka pendek tentunya masih ada risiko fluktuasi. Jadi, bagaimana strategi jangka pendek? Yuk, join mtrade.id.